Shalom, selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan teh hangat hari ini terambil dari Ayub 7. Saya akan membacakan ayat 11 sampai 21 saja. Demikian bunyinya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Saudara, saya pernah mendengar seorang anak muda berkata kepada saya begini, "Hidupku baik-baik saja kok ketika aku tidak percaya kepada Allah. Jadi kenapa aku harus percaya? Justru ketika aku percaya kepada Allah, aku akan mengalami kesulitan dan berbagai macam persoalan." Saudara, apakah saudara pernah mendengarkan kalimat seperti ini? Ataukah saudara juga pernah berkata seperti ini? Memang dalam hidup ini kita akan banyak melihat orang-orang yang tidak beribadah atau tidak percaya kepada Allah, tetapi hidupnya terlihat baik-baik saja, bahkan mungkin terlihat sangat baik. Saudara, keluhan seperti ini bisa terjadi kalau kita berpikir bahwa sumber persoalan dan penderitaan kita adalah Allah, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa jika saja kita tidak beribadah kepada Allah, mungkin kita tidak akan mengalami permasalahan atau penderitaan, dan satu-satunya jalan keluarnya adalah meninggalkan Allah atau meminta Allah meninggalkan kita. Nah, saudara, hal ini jugalah yang dikatakan oleh Ayub. Ayub memperlihatkan betapa beratnya penderitaan yang sesungguhnya tidak pantas ditanggungnya. Begitu beratnya, sampai Ayub berseru dan meminta kepada Allah agar Allah meninggalkan dia. Dalamnya kepedihan hati Ayub membuatnya menyerukan agar Allah membiarkannya atau meninggalkannya saja. Saudara, kontras dengan Ayub. Yesus yang sesungguhnya tidak layak mengalami dan menanggung penderitaan di kayu salib itu, justru menanggung betapa hebatnya derita ketika ditinggalkan oleh Allah. Di kayu salib, Yesus berseru dengan kuat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan seruan ini menegaskan betapa dalamnya derita ditinggalkan oleh Allah. Saudara, penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib itu jauh lebih buruk dari bangkrut yang kita alami, jauh lebih buruk dari kehilangan kesehatan yang kita alami, atau kehilangan apapun yang kita alami. Karena yang dialami oleh Yesus adalah derita karena ditinggalkan oleh Allah. Di kayu salib, dia menanggung derita tidak diperkenan oleh Allah. Saudara, itu adalah derita yang tidak ada bandingannya. Itu adalah derita yang tidak ada bandingannya. Yesus Kristus menanggung derita ditinggalkan Allah, supaya kita tidak lagi mengalami yang namanya ditinggalkan oleh Allah.
Yesus Kristus menanggung derita tidak diperkenan Allah, supaya kita tidak lagi mengalaminya, tidak lagi mengalami yang namanya tidak diperkenan oleh Allah. Saudara, penderitaan yang kita alami tidak pernah berarti bahwa Allah tidak memperhatikan kita, atau karena Allah meninggalkan kita. Saudara, Dia setia. Dia setia, Allah setia kepada kita, bahkan di dalam penderitaan kita, karena Kristus telah memperkenan kita di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam penderitaan kami, tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami ini belajar untuk melihat penderitaan dari perspektif yang berbeda, melihat penderitaan justru sebagai ruang bagi kami untuk semakin mengenal Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.